Ke-21. Prinsip utama pembelajaran tematik di tingkat SD adalah A. Menyederhanakan materi yang sulit. B. Menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. C. Membuat pelajaran lebih singkat. D. Meningkatkan daya hafalan siswa. E. Menghindari pelajaran yang tidak menarik. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran tematik di tingkat SD mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema agar pembelajaran lebih holistik dan relevan. Ke-22. Untuk mengatasi perbedaan kemampuan siswa dalam kelas, guru sebaiknya menerapkan A. Metode pengajaran yang sama untuk semua siswa. B. Pendekatan diferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan siswa. C. Ujian tambahan bagi siswa dengan nilai rendah. D. Mengulang materi terus-menerus. E. Menyeragamkan tugas siswa. Jawaban B. Pembahasan. Pendekatan diferensiasi menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ke-23. Ketika seorang siswa berperilaku tidak sesuai di kelas, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Memberi hukuman langsung. B. Menegur dengan keras. C. Mengidentifikasi alasan perilaku tersebut. D. Melaporkan kepada orang tua. E. Mengabaikan perilaku siswa. Jawaban C. Pembahasan. Guru sebaiknya mencari tahu alasan di balik perilaku siswa agar dapat memberikan pendekatan yang tepat dan mendukung perubahan yang positif. Ke-24. Seorang guru menerapkan model pembelajaran inquiry. Langkah pertama dalam model ini adalah A. Membuat kesimpulan. B. Menyampaikan informasi awal. C. Memberikan soal latihan. D. Merumuskan pertanyaan atau masalah. E. Membuat laporan hasil. Jawaban D. Pembahasan. Pembelajaran inquiry diawali dengan merumuskan pertanyaan atau masalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan proses penyelidikan siswa. Ke-25. Penilaian portofolio bertujuan untuk A. Menguji kemampuan akademik siswa saja. B. Mengukur kemajuan dan hasil belajar melalui kumpulan karya siswa. C. Membuat ranking siswa dalam kelas. D. Menghasilkan nilai akhir tanpa proses. E. Meningkatkan daya hafalan siswa. Jawaban B. Pembahasan. Penilaian portofolio dilakukan melalui kumpulan karya atau tugas siswa yang menunjukkan proses dan kemajuan belajarnya secara berkelanjutan. Ke-26. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, guru dapat memberikan aktivitas A. Latihan hafalan soal. B. Diskusi dan pemecahan masalah. C. Tugas mengulang materi. D. Ceramah secara terus-menerus. E. Ujian pilihan ganda rutin. Jawaban B. Pembahasan. Aktivitas diskusi dan pemecahan masalah melatih siswa untuk berpikir kritis, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan menganalisis solusi. Ke-27. Di bawah ini, yang bukan merupakan komponen utama dalam lesson plan RPP adalah A. Tujuan pembelajaran. B. Langkah-langkah kegiatan. C. Penilaian. D. Rangkuman nilai akhir. E. Materi pembelajaran. Jawaban D. Pembahasan. RPP tidak memuat rangkuman nilai akhir, tetapi lebih pada tujuan, langkah kegiatan, materi, dan penilaian. Ke-28. Pembelajaran berbasis proyek project-based learning bertujuan untuk A. Meningkatkan keaktifan siswa dalam menemukan solusi masalah nyata. B. Menyelesaikan kurikulum dengan cepat. C. Menguji hafalan siswa secara intensif. D. Menghindari proses diskusi. E. Membuat siswa bekerja sendiri tanpa bimbingan. Jawaban A. Pembahasan. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah nyata melalui pengembangan proyek. Ke-29. Pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu siswa untuk A. Menyelesaikan tugas tanpa pemahaman. B. Mengakses informasi lebih mudah dan interaktif. C. Mengabaikan proses berpikir kritis. D. Mengurangi keterlibatan guru dalam proses belajar. E. Mengurangi waktu belajar. Jawaban B. Pembahasan. Teknologi mempermudah akses informasi dan memungkinkan siswa belajar secara lebih interaktif. Ke-30. Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, guru perlu menerapkan
A. Sanksi tegas pada setiap kesalahan. B. Kepemimpinan yang fleksibel dan peduli pada kebutuhan siswa. C. Aturan yang sangat ketat tanpa pengecualian. D. Pengawasan ketat setiap saat. E. Pemberian nilai yang ringan. Jawaban B. Pembahasan. Guru yang fleksibel dan peduli dapat menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga menciptakan suasana kelas yang kondusif. Ke-31. Prinsip utama dari pembelajaran aktif adalah A. Siswa hanya mendengarkan guru. B. Siswa terlibat langsung dalam proses belajar. C. Guru berperan sebagai pemberi materi utama. D. Penekanan pada ujian dan nilai akhir. E. Mengurangi interaksi antara siswa. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran aktif melibatkan siswa dalam proses belajar, sehingga mereka berperan aktif dalam mencapai tujuan belajar. Ke-32. Media pembelajaran yang efektif sebaiknya A. Menggunakan teknologi canggih. B. Menarik minat siswa dan sesuai dengan tujuan belajar. C. Mengandalkan audiovisual saja. D. Tidak memperhatikan kebutuhan siswa. E. Sesuai dengan preferensi guru. Jawaban B. Pembahasan. Media pembelajaran yang efektif harus menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa. Ke-33. Penilaian harian PIK bertujuan untuk A. Menilai pemahaman siswa setelah selesai suatu materi. B. Menilai seluruh kemampuan siswa pada akhir semester. C. Menyusun nilai rapor. D. Menentukan peringkat kelas. E. Mengukur tingkat hafalan siswa. Jawaban A. Pembahasan. Penilaian harian dilakukan setelah selesai pembelajaran materi tertentu untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Ke-34. Seorang guru yang baik sebaiknya A. Hanya fokus pada kurikulum. B. Memahami kebutuhan dan potensi siswa. C. Memfokuskan pada hasil ujian saja. D. Tidak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. E. Membatasi kreativitas siswa. Jawaban B. Pembahasan. Guru yang baik memahami kebutuhan dan potensi siswa, sehingga dapat mendukung perkembangan mereka secara maksimal. Ke-35. Model pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan sikap toleransi di kelas adalah A. Diskusi kelompok dan kolaborasi. B. Ceramah satu arah. C. Ujian individual. D. Latihan soal secara mandiri. E. Menghafal materi. Jawaban A. Pembahasan. Diskusi kelompok dan kolaborasi mengajarkan siswa bekerja sama, saling menghargai, dan menumbuhkan sikap toleransi. Ke-36. Peran utama guru sebagai fasilitator adalah A. Memberikan jawaban langsung pada siswa. B. Membimbing siswa agar aktif dalam proses belajar. C. Mengambil alih semua tugas siswa. D. Menghindari keterlibatan siswa. E. Menyelesaikan tugas belajar sendiri. Jawaban B. Pembahasan. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam membimbing siswa agar terlibat aktif dalam belajar dan dapat menemukan pengetahuan secara mandiri. Ke-37. Manfaat utama dari penggunaan teknik mind mapping adalah A. Menghafal secara cepat. B. Menyederhanakan informasi kompleks menjadi visual yang mudah dipahami. C. Menghindari tugas. D. Mengurangi waktu belajar. E. Memudahkan mengerjakan ujian. Jawaban B. Pembahasan. Mind mapping membantu memvisualisasikan informasi kompleks sehingga mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Ke-38. Dalam kurikulum Merdeka, kegiatan belajar yang berpusat pada siswa bertujuan untuk A. Membebaskan siswa sepenuhnya dari tugas. B. Memberikan siswa kesempatan aktif dalam mengembangkan minatnya. C. Mengurangi beban guru. D. Menghilangkan seluruh aktivitas diskusi. E. Meningkatkan jumlah hafalan. Jawaban B. Pembahasan. Kegiatan belajar berpusat pada siswa memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya secara mandiri. Ke-39. Prinsip penting dalam asesmen formatif adalah A. Memberikan nilai akhir untuk raport. B. Menilai pemahaman siswa secara berkala dan memberi umpan balik. C. Hanya menilai hafalan siswa. D.
Menghukum siswa yang nilainya rendah. E. Menetapkan peringkat kelas. Jawaban B. Pembahasan. Asesmen formatif dilakukan untuk memantau kemajuan belajar siswa secara berkala dan memberikan umpan balik yang dapat membantu mereka memperbaiki pemahaman. Ke-40. Untuk memotivasi siswa agar aktif dalam diskusi kelas, guru sebaiknya A. Memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. B. Menunjuk siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan. C. Memberikan jawaban kepada siswa yang kesulitan. D. Mengabaikan pendapat siswa yang berbeda. E. Membatasi diskusi hanya untuk siswa yang pintar. Jawaban A. Pembahasan. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berbicara dapat membangun kepercayaan diri mereka, sehingga lebih termotivasi untuk aktif dalam diskusi kelas.